Pembangunan kesehatan merupakan hal yang dinamis, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan bidang kesehatan diantaranya untuk mencapai komitmen internasional yang dituangkan dalam Millennium Development Goals atau MDGs dengan tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan, yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, TB dan malaria serta penyakit lainnya. Dan yang tidak terkait langsung yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai salah satu garda terdepan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bidang pelayanan kesehatan, UPT Puskesmas Tanjung Medan berkomitmen penuh dalam mewujudkan standarisasi tersebut. Di dalam menjalankan SOP kerja Puskesmas Tanjung Medan mengacu kepada capaian kegiatan program dan sumber daya kesehatan yang berpedoman pada target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menjalankan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, yang salah satunya adalah meningkatkan manajemen kesehatan, mendukung desentralisasi yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna. Peningkatan manajemen kesehatan dengan fokus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Penerapan kebijakan pembangunan kesehatan juga melibatkan swasta dan peran masyarakat, penyelenggaraan sistem kesehatan kecamatan, mengurangi disparitas status kesehatan secara menyeluruh, melaksanakan good governance, termasuk akuntabilitas pembangunan, dan mengedepankan tata kelola yang baik, efektif, dan efisien. Puskesmas Tanjung Medan terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Medan, tepatnya di Kelurahan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Puskesmas Tanjung Medan adalah sebuah puskesmas yang baru, merupakan pemekaran dari Puskesmas Wujud yang diresmikan pada tanggal 9 April 2016. Puskesmas Tanjung Medan sebelumnya merupakan puskesmas pembantu yang merupakan bagian dari wilayah kerja Puskesmas Wujud. Berdasarkan surat Bupati Rokan Hilir tahun 2016 tentang kategori pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, bahwa Puskesmas Tanjung Medan adalah puskesmas non-rawat inap dengan kategori pedesaan. Puskesmas Tanjung Medan terdiri dari 13 desa binaan dengan luas wilayah lebih kurang 811,30 km persegi, di mana batas wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bagan Sinembah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pujut, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu. Kita di Puskesmas Tanjung Medan juga mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, terkhusus Kecamatan Tanjung Medan. Jadi di Puskesmas Tanjung Medan ini kita banyak poli-poli yang melayani seperti poli umum, kemudian ada poli PTM, poli KIA, poli akupuntur yang merupakan salah satu unggulan di puskesmas kami, kemudian ada poli fisioterapi, poli gigi, poli KB, dan juga emergensi atau UGD 24 jam. Karena status Puskesmas Tanjung Medan ini adalah status rawat jalan, kita bukan rawat inap, tetapi kita tetap melayani pasien 24 jam dalam hal pasien emergensi. Nah, pelayanan ini kita berikan tanpa ada perbedaan, kita tetap melayani pasien baik dari suku apapun, agama apapun, kita tetap melayani pasien. Kemudian kita juga fleksibel dalam menangani pasien, misalnya dalam hal administrasi. Ketika pasien tidak punya BPJS tetapi pasien benar-benar tidak mampu, kita tetap layani tanpa memungut biaya apapun. Meskipun kita punya SOP, ada juga pola tarif yang ditetapkan oleh Bapak Bupati, tetapi kita fleksibel dengan semua aturan sehingga semua masyarakat bisa kita layani tanpa ada keluhan atau kendala apapun. Terutama mengenai biaya,
yang akan kita pungut. Jadi kita tidak mengut biaya kepada pasien yang memang benar-benar tidak mampu. Saya juga memperkenalkan bahwa puskesmas kami juga mempunyai fasilitas USG yang kebetulan Dr. Antoni Sapri ini adalah dokter yang mempunyai kompetensi khusus di bidang USG tadi. Jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Tanjung Medan antara lain ruang pendaftaran dan rekam medis, ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan gawat darurat, ruang promosi kesehatan, ruang imunisasi, ruang pelayanan ibu, ruang pelayanan anak, ruang pelayanan KB, ruang pelayanan PTM, ruang pelayanan lansia, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang pelayanan TB, ruang fisioterapi, ruang menyusui, ruang pelayanan gizi, laboratorium, dan ruang farmasi. Seluruh pasien ataupun masyarakat yang datang akan dilayani secara maksimal dengan membawa persyaratan pelayanan umum, diantaranya membawa kartu berobat jika sudah memiliki atau membawa KTP, KK bagi yang belum memiliki. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pihak Puskesmas Tanjung Medan mengutamakan berbagai pendekatan, diantaranya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kesehatan esensial merupakan upaya kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap puskesmas, yang terdiri dari upaya kesehatan ibu, anak dan KB, gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Setiap program kesehatan dikembangkan dengan tujuan untuk memecahkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan timbul bukan saja karena kuman penyakit, tetapi juga perilaku manusia. Oleh karena itu, program penanggulangan masalah kesehatan harus pula mencakup aspek edukatif yang menangani masalah perilaku sehat. Dengan demikian, penyuluhan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap program kesehatan. Setiap petugas kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai tugas penyuluhan. Pasien ya alhamdulillah akhir-akhir beberapa tahun ini sudah mulai meningkat ya, dengan gencarnya kita memberikan pelayanan ke masyarakat juga, bahkan kita turun-turun ke desa setiap tahunnya, dan di situ juga kita ada promosi kesehatan, kemudian pelayanan-pelayanan yang ada di sini juga kita berikan pelayanan ke masyarakat. Akhirnya masyarakat yang tadinya mereka tidak tahu Puskesmas Tanjung Medan itu di mana ya, sekarang alhamdulillah sudah sebagian besar sudah tahu, sehingga masyarakat udah mulai banyak yang datang ke puskesmas kita. Ya alhamdulillah hampir sama rata, mulai pasien anak ya, dewasa, lansia ya, udah mulai banyak. Kalau skala besar itu banyak yang mengeluhkan sakit lambung, iya saat ini. Yang kalau anak-anak banyak yang mengeluh sakit demam. Kita tahu karakteristik ataupun masyarakat kita kebiasaannya itu apa ya, khususnya di daerah kita ini kan daerah perkebunan ya. Kemudian sukunya bermacam suku ya. Jadi makanan-makanan yang kita makan ini juga bermacam-macam. Ya, bahkan sekarang juga banyak jajan-jajanan juga ya. Jadi tips yang paling penting yang kita sering kita sarankan kepada masyarakat ya, yang terutama yang menderita penyakit-penyakit lambung ya. Nah, itu kita anjurkan yang paling penting itu pola makan. Ya, dijaga, pola makannya harus dijaga dan jenis makanannya juga harus dijaga. Suatu daerah dapat dikategorikan sehat jika rumah tangga yang ada di dalamnya dapat berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Rumah tangga ber-PHBS berarti mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup sehat. Penerapan PHBS di rumah tangga merupakan tanggung jawab setiap anggota rumah tangga yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan PHBS di rumah tangga agar dapat dijalankan secara efektif. PHBS adalah salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kemandirian di bidang kesehatan, baik pada masyarakat maupun pada keluarga.
Dalam rangka mencapai masyarakat sehat, maka kegiatan promosi kesehatan harus ditingkatkan dengan cara melengkapi materi penyuluhan untuk pasien, masyarakat, dan kader. Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dalam bentuk upaya kesehatan berbasis kesehatan atau UKBM, salah satunya adalah Posyandu. Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan sebanyak 48 posyandu balita. Selain posyandu balita, Puskesmas Tanjung Medan juga memiliki posyandu lansia, di mana posyandu lansia ini merupakan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian terhadap usia lanjut dengan segala kondisinya, baik fisik, mental, dan psikososial. Jumlah usia lanjut yang semakin meningkat harus menjadikan perhatian kita untuk dapat melakukan pembinaan sedini mungkin agar masyarakat tetap terpelihara kesehatan dan kemandiriannya. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Medan sebanyak 55 orang yang terdiri dari 6 orang dokter umum, 3 orang tenaga kesehatan, 31 orang D3 kebidanan, 1 orang perawat gigi, 1 orang sarjana gizi, 1 orang fisioterapi, 1 orang analis laboratorium, dan 2 orang penunjang administrasi. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Saya Afriza Sintong, Bupati Rokan Hilir. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal.